Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Hari ini saya akan membahas mengenai diet pada obesitas. Ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu lipogenesis. Jadi kan pada obesitas itu lemaknya eh, banyak ya, atau pembentukan lemaknya banyak. Itu namanya adalah lipogenesis. Dipengaruhi oleh faktor makan, puasa, dan komposisi diet. Jadi kalau terlalu banyak karbohidrat, maka pembentukan lemak dalam tubuh akan banyak juga, yaitu misalkan pada liver dan jaringan adiposa. Bagaimana caranya glukosa bisa jadi lemak? Jadi glukosa ini akan selanjutnya di siklus Krebs atau di proses glikolisis, dia itu akan memproduksi asetil-CoA dan selanjutnya akan mengaktifasi sistem atau mengaktifasi sintesa ya dari asam lemak. Kemudian juga di glukosa ini akan merangsang pembentukan sintesis enzim lipogenik. Kemudian juga dia akan merangsang sekresi insulin, kemudian dia menghambat pelepasan glukagon dari pankreas. Nah, itu bagaimana si glukosa ya bisa menghasilkan lemak dalam tubuh kita. Lalu bagaimana pola makan atau nafsu makan? Ternyata ada dua hal atau dua proses, yaitu proses tonik yang biasanya relatif stabil tiap hari gitu ya, dan episodik tergantung dari berubah-ubah tiap harinya ya. Jadi tergantung dari makanan yang dikonsumsi. Lalu ada beberapa istilah dalam proses ini. Yang pertama adalah masa bebas lemak atau fat free mass. Jadi ini berhubungan dengan konsumsi energi harian dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Jadi semakin besar jumlah FFM, maka semakin besar pula konsumsi energi harian dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Jadi pada pria nih, jadi FM-nya lebih banyak, maka makan juga makin banyak gitu ya. FMM juga menentukan tingkat resting metabolic rate, di mana RMR ini merupakan komponen terbesar pada total harian konsumsi energi. Kemudian juga ada istilah lain yaitu massa lemak tubuh atau fat mass. Fat mass ini sebetulnya ya, dia tuh bisa menghambat asupan makanan. Tetapi kemampuan menghambat yang tonik ini dipengaruhi oleh sensitivitas dari insulin dan leptin. Jadi pada orang yang konsumsi berlebihan, FM yang meningkat menyebabkan peningkatan resisten insulin dan leptin, sehingga kemampuan dari FM ini dalam menginhibisi nafsu makan jadi lemah, menurun gitu ya. Sehingga pada orang-orang yang gemuk, dia itu sulit mengontrol nafsu makan karena tingginya fat mass ini gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas berolahraga ya, atau latihan aerobik. Ini tuh banyak manfaatnya ya. Jadi dalam perubahan aliran darah, kemudian perubahan hormonal di daerah gastrointestinal, kemudian pengosongan gaster, metabolisme sel otot, kemudian dan termasuk biokimia jaringan adiposa ini. Jadi dapat merubah mekanisme kontrol episodik dari nafsu makan. Jadi ketika kemarin latihan dapat mempengaruhi kontrol episodik makanan ini. Kemudian respon akut dari latihan ini juga dapat mempengaruhi hormon nafsu makan. Jadi misalkan contohnya ghrelin. Jadi dia berpengaruh terhadap oksidasi otot
dan liver dan mempengaruhi rasa lapar dan konsumsi makanan pos latihan. Jadi latihan ini dapat menurunkan free fat mass dan meningkatkan free fat mass. Jadi yang ditingkatkan massa ototnya dan diturunkan jadi ditingkatkan massa otot bebas lemak tapi diturunkan massa lemaknya, sehingga adanya perubahan kontrol kronik nafsu makan tadi. Sehingga pada latihan jangka panjang ini dapat mempengaruhi pengendalian nafsu makan secara fisiologis. Lalu bagaimana sih metodenya ya untuk asupan kalorinya? Jadi untuk wanita itu 1200 sampai 1500 kilokalori, sedangkan laki-laki 1500 sampai 1800. Kemudian resep mengurangi energi itu 500 kilokalori per hari atau 750 kilokalori per hari. Kemudian resep dengan membatasi diet makanan tertentu seperti makanan dengan karbohidrat tinggi, rendah serat, dan tinggi lemak dengan tujuan mengurangi energi dengan mengurangi asupan makanan. Diet sebaiknya disesuaikan dengan status kesehatan pasien ya tentunya. Kemudian disarankan konsultasi dengan ahli nutrisi. Diet kalori sangat rendah, kurang dari 800 kilokalori per hari, hanya diberikan pada keadaan tertentu dan diawasi oleh tenaga medis terlatih untuk pemantauan medis dan intervensi gaya hidup intensitas tinggi. Jadi pengawasan medis diperlukan karena penurunan berat badan yang cepat dapat berpotensi mengakibatkan komplikasi. Nah, sebetulnya kebutuhan nutrisi kita itu bagaimana? Jadi untuk lemak itu kan 20-35%, kemudian protein 10-35%, dan karbohidrat 45-65%, sedangkan seratnya 20-35 gram sehari. Nah, sebetulnya strateginya adalah mengkonsumsi makanan dengan densitas energi yang rendah, densitas energi. Jadi misalkan mulai dari 0 kalori per gram sampai 9 kalori, misalkan air itu kan 0 kalori, serat itu 2 kalori per gramnya ya, karbohidrat itu 4 kalori per gram, protein 4 kalori per gram, dan lemak 9 kalori per gram. Berarti itu lemak yang paling tinggi ya densitasnya. Jadi lemak itu sebaiknya dikurangi. Tapi kita mengkonsumsi densitas energi yang makanan dengan densitas energi yang rendah, sehingga nanti membantu mengurangi asupan energi dengan cara meningkatkan rasa kenyang melalui mekanisme psikologis dan fisiologis, sehingga penghentian makan menjadi lebih cepat nantinya ya, memperpanjang waktu hingga jam makan berikutnya dan mengurangi asupan makanan yang selanjutnya. Semakin rendah energi densitas, maka semakin besar porsi dengan jumlah kalori yang sama. Oke, kemudian protein dan serat juga ya disarankan untuk meningkatkan rasa kenyang. Jadi protein ini merupakan makronutrien yang mengenyangkan dan disarankan mengkonsumsi protein rendah lemak ya, seperti dada ayam, kacang-kacangan, atau low fat dairy. Makanan yang berserat juga ya bagus untuk meningkatkan rasa kenyang, sehingga waktu kunyahnya kan lebih panjang ya, sehingga perut lebih ekspansi ketika terisi dan mengurangi efisiensi penyerapan. Ya, selain itu mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung tambahan gula ya, menjadi penting juga ya untuk program penurunan berat badan ini. Sarapan pagi juga sangat diharuskan ya untuk menjaga berat badan.
Kemudian porsi makanan juga dapat dikontrol dengan memilih peralatan makan yang digunakan ya. Seperti menggunakan piring yang telah dirancang dengan lekukan untuk proporsi makanan. Kemudian menggunakan mangkok atau sendok